Perkenalkan, nama saya Atika Fairuzi. Di sini saya akan menjelaskan terkait study case analysis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Case study yang pertama yaitu terkait the expiring software license. Jimmy Woo, manajer dari Information System Department Southwest Industries, lupa untuk melakukan pembayaran perpanjangan salah satu software utamanya, yaitu Citrix Software, sehingga layanan terputus dan tidak dapat diakses. Citrix sendiri merupakan salah satu software utama karena mengakomodir akses terhadap seluruh aplikasi yang tersedia di Southwest Industries. Kelemahan atas kontrol ini dapat menimbulkan kerugian non-finansial seperti waktu hingga kerugian finansial yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Sebagai manajer, Jimmy seharusnya sudah mampu mengidentifikasi resiko apa saja yang akan muncul, termasuk berkaitan dengan masa hidup alat dan juga software yang digunakan. Kurangnya pemahaman sebagai salah satu personal limitation menyebabkan munculnya resiko-resiko yang tidak terduga. Apabila resiko telah diidentifikasikan sejak awal, maka dapat dimitigasi dengan automatic control system yang memberikan peringatan kepada Jimmy apabila masa hidup software telah mendekati tenggat waktu dan perlu dilakukan pembaruan. Automatic control ini juga dapat diimplementasikan dalam proses pembayarannya, yaitu setelah identifikasi resiko dan dilakukan koordinasi dengan tim keuangan, pembayaran dapat disetting mendekati tenggat waktu sehingga pemutusan software tidak terjadi. Jimmy yang melakukan split charge merupakan salah satu termasuk behavioral problems yang sering dihadapi dalam manajemen control. Meskipun perusahaan telah menetapkan behavioral constraint, namun individu terkadang mencari celah dari pembatasan tersebut. Apabila isu ini dipertanyakan oleh Departemen Akuntansi, maka Jimmy perlu bertanggung jawab sebagai bentuk dari action accountability. Di masa depan, perusahaan perlu untuk memperketat prevention reviews atas transaksi kartu kredit, serta mengoptimalisasi sistem yang dapat memberikan peringatan terkait transaksi yang mencurigakan di kartu kredit. Kasus selanjutnya yaitu terkait BioPrecise Medical Device Incorporated. CFO BPMD mendeteksi adanya kickback yang diberikan oleh para penjual di cabang Cina dan dilaporkan sebagai pembayaran konsultan. Temuan ini menjadi permasalahan serius di kantor pusat BPMD di Amerika karena termasuk dalam praktik suap menurut US Foreign Corrupt Practices Act atau FCPA. BPMD kemudian memanggil konsultan hukum independen untuk memberikan pandangan dan saran terkait permasalahan ini. Konsultan hukum eksternal kemudian memberikan dua opsi pada BPMD, yaitu yang pertama melakukan self-reporting dengan pertimbangan jumlah denda dan konsekuensi yang tidak akan sebesar apabila pemerintah menemukan kasus ini dari pihak ketiga, dan juga pilihan yang kedua yaitu melakukan penyelesaian secara diam-diam. Solusi yang sebaiknya dipilih oleh BPMD adalah dengan melakukan self-reporting kepada pihak US Department of Justice. Jumlah dana kickback yang terus bertambah dan mengalami kenaikan setiap tahunnya dapat menjadi red flag bagi pengeluaran di cabang Cina dan akan menjadi bom waktu yang dapat merugikan BPMD sewaktu-waktu. Melakukan self-reporting merupakan suatu resiko yang perlu diambil untuk menghindari resiko lain yang lebih berbahaya bagi perusahaan, yaitu munculnya pihak ketiga sebagai whistleblower. Whistleblower dapat berdampak pada denda yang lebih tinggi dan semakin memperburuk citra perusahaan karena terlihat tidak memiliki itikat baik untuk memperbaiki kecurangan yang terjadi di salah satu cabangnya. Dengan tidak melakukan self-reporting, BPMD juga melanggar anti-kickback statute dengan ancaman pembayaran denda hingga $25.000 US untuk setiap pelanggarannya dan hukuman penjara hingga 5 tahun. BPMD perlu untuk meningkatkan manajemen kontrol sistemnya. Beberapa langkah yang dapat diambil yang pertama, melakukan investigasi terkait kasus serupa yang mungkin terjadi di cabang lain. Adanya motivasi, kesempatan, dan rasionalisasi dapat mendorong individu untuk terus melakukan kecurangan. Yang kedua, melakukan perombakan terhadap manajemen pada cabang Cina. Setelah dilakukan evaluasi, manajemen pusat perlu memastikan bahwa manajemen baru nantinya akan mampu memiliki personal kontrol yang lebih kuat untuk melakukan perubahan budaya pada proses penjualan. Yang ketiga, yaitu BPMD perlu untuk mendirikan komite audit internal untuk melakukan evaluasi secara berkala, dan yang terakhir, perlu adanya strategi baru terkait penjualan barang di Cina untuk menghindari kickback yang terus terjadi. Sekian review analisis dari saya, terima kasih.